Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Siswanto, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Di Kupang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah jurnal oleh Dewi Sibagiruang dan Karina Auliasari dengan judul Analisa Pola Data Hasil Pembangunan Kabupaten Malang menggunakan metode Association Rule. Pada paparan kali ini mengandung pokok bahasan yang pertama latar belakang, kemudian metode association rule, data yang digunakan, kemudian analisis data, hasil temuan, diskusi, serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Pentingnya pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pemerataan sumber daya. Konteks Kabupaten Malang dalam pembangunan. Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah di Jawa Timur memiliki potensi dan tantangan sendiri dalam pembangunan. Tujuan analisis pola data hasil pembangunan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dalam data hasil pembangunan yang ada serta memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Pokok bahasan berikutnya adalah metode association rule. Apa sih metode association rule itu? Jadi, metode association rule adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan keterkaitan yang menarik antara variabel dalam sebuah dataset. Sering digunakan dalam analisis pasar dan rekomendasi produk. Menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data yang dapat memberikan informasi berharga tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan. Metode ini telah sukses diterapkan di bidang retail untuk menemukan pola pembelian dalam sistem rekomendasi dan juga dalam analisis perilaku pelanggan. Dalam jurnal tersebut, data yang digunakan yaitu data yang berasal dari laporan pembangunan pemerintah daerah, survei masyarakat, dan data sekunder dari Badan Statistik. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi yang dianggap berpengaruh terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Malang. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, kuesioner, dan pengelolaan data menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan analisis yang akurat dan valid oleh pembuat jurnal. Pokok bahasan berikutnya adalah analisis data. Proses analisis dimulai dengan mempersiapkan data, melakukan pembersihan, lalu menerapkan algoritma association rule seperti a priori atau FP group untuk menemukan pola. Dalam analisis ini digunakan perangkat lunak seperti RabbitMiner atau Weka yang populer dalam analisis data dan memudah digunakan untuk menerapkan metode association rule. Kriteria yang digunakan meliputi support, kepercayaan atau confidence, dan anggaran atau LEV untuk menentukan kekuatan dan relevansi dari pola yang ditemukan. Kemudian hasil temuan. Hasil analisis menunjukkan beberapa pola signifikan seperti hubungan positif antara peningkatan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Contoh hubungan yang ditemukan antara tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan layanan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja. Visualisasi hasil menggunakan grafik dan diagram dapat membantu dalam memahami pola data dan memudahkan penyampaian informasi kepada pengambilan keputusan. Kemudian implementasi. Dari jurnal, penulis memberikan contoh dari proses mining untuk mengetahui hubungan jumlah produksi 5 komoditi di sektor peternakan dari 5 kecamatan di Kabupaten Malang. Terlihat tabel pertama, tabel peternakan dengan ID kecamatan dari 1 sampai 5, kemudian item yaitu komoditi yang dimiliki ada T1, T2, T3, T4 sampai dengan T5. Berikutnya tabel 2 yaitu tabel forward tabular data transaksi peternakan. Di situ terlihat transaksi dari ID 01 sampai 05, ada transaksinya T1 sampai dengan T5 sesuai yang terlihat di gambar. Kemudian tabel 3 yaitu tabel kandidat pertama C1 dengan item Z T1 sampai T5, kemudian support core-nya T1 ada 4 support, T2 2, T3 4,
T44, dan T54. Tabel 4 yaitu tabel hasil pertama L1. Ada item set dan support count. Di situ terlihat T1 memiliki support count 4, T2 support count 2, item set T3 memiliki support count 4, item set T4 memiliki support count 4, kemudian item set T5 memiliki support count 4. Kemudian tabel 5 yaitu tabel kandidat kedua, di mana item setnya T1, T2, kemudian support code-nya 2, 3, dan seterusnya sampai T4, T5 dengan support count 3. Tabel 6 yaitu tabel hasil setelah minimum support ditetapkan. Ada item set T1 dan T2 dengan support count 2 sampai dengan item set T4, T5 dengan support code 3. Dan yang terakhir yaitu tabel 7 yaitu tabel kandidat ketiga, yaitu item set memiliki 3, T1, T2, T3 dengan support count 2 sampai dengan T3, T4, T5 dengan support count 2. Dari data-data tabel tersebut dapat diambil association rule sebagai berikut. Yang pertama, T1, T2, T3 memiliki support 40% dengan confidence 50%. Kedua, T1, T2, T4 memiliki support 20% dengan confidence 25%. Ketiga, T1, T2, T5 memiliki support 20% dengan confidence 25%. Keempat, T1, T2, T3, T4 memiliki support 40% dengan confidence 50%. Kelima, T1, T4, T5 memiliki support 40% dengan confidence 50%. Keenam, T2, T3 dan T4 memiliki support 20% dengan confidence 50%. Ketujuh, T2, T3, T5 memiliki support 20% dengan confidence 50%. Terakhir, T3, T4, T5 memiliki support 40% dengan confidence 50%. Pokok bahasan berikutnya adalah diskusi. Hasil yang ditemukan mengindikasi pentingnya interdependensi antar variabel dalam pembangunan. Keterkaitan ini bisa digunakan untuk merancang kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Implikasi dari analisis ini adalah perlunya pemerintah selaku pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perbandingan dengan studi analisisnya, hasil analisis ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pokok bahasan selanjutnya adalah simpulan. Ringkasan hasil analisis yang dilakukan. Analisis pola data hasil pembangunan menggunakan metode association rule memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang saling berhubungan dan pembangunan di Kabupaten Malang. Metode ini efektif dalam mengidentifikasi pola tersembunyi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Saran ke depan adalah mengeksplorasi metode lain dalam data mining dan melibatkan lebih banyak variabel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang pembangunan di Kabupaten Malang.